Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Asar yang dimuliakan Allah, marilah kita mengawali majlis ilmu ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini. Dan sebenarnya kita juga tidak tahu apakah amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah jangan-jangan ada amalan yang kita anggap remeh, namun ternyata Allah menerima amal ibadah itu. Dan salah satunya bisa jadi kita duduk di majelis ilmu ini, mungkin di antara kita ada yang merasa berat dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita ada yang merasa ringan hatinya dan lain sebagainya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun amal ibadah yang kita lakukan, kita berharap semoga Allah menerima amal kebaikan yang kita lakukan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita, beliau adalah suri tauladan bagi kita. Allah menyebutkan Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang terbaik untuk kita perhatikan, untuk kita contoh, dan untuk kita amalkan atau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada tema pada hari ini, temanya mungkin adalah tema tentang keseharian kita, yang mungkin kadang-kadang tema ini sebenarnya sangat berat. Apa itu? Adalah mengenai lisan manusia. Pada satu ketika Nabi Muhammad SAW menangis atas meninggal di antara keluarganya. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ini adalah buah daripada kasih sayang. Jadi tangisan kita itu adalah sebenarnya buah dari kasih sayang. Dan Allah tidak mengajab gara-gara air mata ini. Dan Allah mengajab banyak, kata Nabi. Nabi sambil menunjukkan telunjuknya ke lisan. Jadi banyak manusia diajab karena lisannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai contoh, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ada satu orang perempuan yang sholat malamnya, yang bagus zakatnya dan puasanya, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisan. Kata Nabi, tempatnya di neraka, tidak ada kebaikan. Tapi ada yang sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja, dan bersedekahnya juga biasa aja, tapi dia tidak menyakiti tetangganya, dia masuk surga.
Itu simpel. Dan ukuran keislaman kita pun, kita merasa diri kita berislam gitu. KTP kita Islam, atau kita bertempat tinggal di bertempat tinggal di lingkungan Islam. Istri kita muslim, orang tua kita muslim. Tapi ternyata bukan itu ukuran keislaman yang sebenarnya. Bukan teks yang ada di kartu tanda penduduk kita itu kita muslim. Ternyata Nabi Muhammad SAW juga menggariskan bahwa alat ukur keberislaman itu adalah disebutkan dalam sebuah hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dinamakan muslim manakala muslim yang lain selamat daripada lisan dan tangan. Artinya apa, Pak? Ukuran keislaman kita ternyata pada lisan kita. Ukuran Islam kita ternyata ada pada tangan kita. Semakin buruk lisan kita, seburuk itulah Islam kita. Sebagus lisan kita, sebagus itulah Islam kita. Simple kan? Simple. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksud buruk lisan dan bagusnya lisan? Apakah ketika seorang kita menghina, lalu kita katakan dia buruk, lalu seorang orang tiba-tiba memuji, kita katakan dia lisan yang baik? Ternyata bukan itu, Pak. Ada orang yang memuji dengan lisannya, disebutkan Nabi ambil debu atau ambil tanah, hamburkan ke atas kepalanya, padahal dia puji. Ternyata bukan itu. Yang dimaksud perkataan baik itu adalah perkataan yang mengandung kebaikan, baik dari pengucapnya dan yang mendengarnya. Sekarang betapa dengan Pian. Ketika Pian memuji manusia, apa kebaikan pada dirinya dan kebaikan pada orang? Bisa jadi yang Pian puji, bisa jadi sombong akibat pujian Pian. Iya kan, Pak? Dan bisa jadi Pian memujinya karena alasan menjilat. Maka dari itu pujian dan hinaan bukan alat ukur bagusnya lisan. Bagusnya lisan adalah unsur kebaikan pada dirinya dan bagi pada pendengarnya. Apa contohnya? Contohnya kita mengatakan hal-hal yang baik. Kita tidak menghinanya, kita menasihatinya. Baik buat dirinya, baik buat yang mendengarnya. Makanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ukuran lisan itu yang seperti Ulun katakan tadi, bukanlah alat ukurnya antara pujian dan hinaan, tapi manakala yang diucapkan itu mengandung kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akan Ulun bacakan satu surah di dalam Al-Quran, tepatnya ayat-ayatnya yang disebutkan kalau Pian baca Al-Quran, ada namanya surah Al-Hujurat. Ada yang tahu Pak artinya Al-Hujurat, Pak? Artinya kamar-kamar. Jadi dalam surat itu, coba Pian perhatikan, dalam surat Al-Quran itu ada intrinsik, ada nilai yang terkandung di dalamnya. Disebutkan sapi betina, ada ceritanya. Disebutkan binatang ternak, ada ceritanya. Disebutkan nama lebah, ada cerita lebah di situ. Ada disebutkan an-namal, semut, ada cerita semut di situ. Cerita ad-dukhon, cerita asap. Cerita waktu fajar, cerita waktu asar. Banyak. Bahkan Al-Quran bicara buah. Surah Tin, Al-Quran bicara buah, dinamakan nama surah. Nah, Al-Quran bicara tentang kamar.
Kenapa? Pada ayat yang pertama ceritanya tentang kamar antara Nabi Muhammad SAW bersama istri-istri. Ada seorang sahabat yang memanggil Nabi di luar kamarnya dengan suara yang nadanya tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau ayat yang ke bawah itu bicara tentang keberislaman manusia, persaudaraan Islam. Contohnya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tapi kenapa ayat itu masuk dalam istilah kamar? Masuk dalam surah tentang kamar. Karena sebenarnya persaudaraan muslim adalah urusan kamar orang beriman. Ini urusan kita. Jadi antara pian dengan mulut, kita sesama muslim, kita ini sekamar, Pak. Sekarang, apakah orang dengan sekamar dia harus berbuat baik dengan orang teman sekamarnya? Iya, karena kita sekamar. Kita hidup dalam ruangan yang disebut sebagai persaudaraan Islam. Itulah yang disebut kamar. Nah, bagaimana menjaga kondusif kamar itu? Ternyata adalah lisan jawabannya. Sekarang, bagaimana pian menjaga keharmonisan rumah tangga? Kan salah satunya dengan lisan. Ya kan, Pak? Pian romantis dengan lisan. Pian cemburu dengan lisan. Pian kagum dengan istri, suami dengan lisan. Gunakanlah lisan itu setidaknya untuk mengikat kembali satu ikatan dalam sebuah persaudaraan. Makanya disebutkan dalam ayat ini, Pak, menarik, Pak. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah, dan semoga kalian diberi kasih sayang, turham, dikasihi. Lalu ayat selanjutnya apa? Tentang bicara tentang persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asai yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian mencela teman sekamar kalian. Maksudnya seseorang muslim. Min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi saudara muslim kita itu lebih baik daripada kita. Wala nisa'un min nisa'in. Nah, jangan sampai perempuan-perempuan, ibu-ibu yang di belakang, jangan sampai juga menghina dan mencela saudara-saudara perempuannya yang lain. Bisa jadi perempuan yang lain lebih baik daripada mereka yang mencela. Dan celaan adalah bahaya daripada lisan. Apa bahaya lisan bagi pencelaan ini? Adalah putusnya tali silaturahmi. Mungkin kita mencela, Pak, tidak di depannya, tapi kita mencela di belakangnya. Itulah kebiasaan manusia. Seburuk-buruk manusia adalah dia mencela di belakangnya dan memburukkan saudaranya. Karena apa? Karena merasa diri kita benar. Padahal itu adalah sebuah keburukan. Dan itu berawal daripada lisan. Lisan yang ulun bertakun dengan pian. Satu sangkaan yang tidak diungkapkan, apakah terkena hukuman, Pak? Enggak berlaku hukum, Pak. Sangkaan dalam hati manusia, ya kan? Enggak kena hukuman. Namun ketika sangkaan itu diucapkan, terkena. Maka kata Umar bin Khattab, aku sedikit sekali dan bahkan tidak pernah menyesal dengan diamku, tapi beberapa kali banyak aku menyesal karena pembicaraan. Berapa banyak kita menyesal dengan lisan kita, karena sesudah yang terucap
maka apalah daya tariknya kecuali permintaan maaf. Ya Bang, begitulah manusia karena sudah terucap. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada pepatah orang Arab mengatakan, apa beda orang berakal dengan tidak berakal? Orang berakal itu, bagi orang yang berakal, sebelum dia mengucapkan, dia cerna yang akan diucapkan. Tapi orang yang tidak berakal, akalnya terletak pada lisannya. Nggak tahu, dia ucapkan aja. Aku orangnya ceplas-ceplos lah. Orang yang ceplas-ceplos itu tanda dia tidak memikirkan apa yang dia akan ucapkan. Lalu dia merasa bangga dengan ceplas-ceplosnya itu. Salah. Padahal itu adalah keburukan daripada karakter, daripada dirinya. Seharusnya dia tidak ceplas-ceplos. Dan akhirnya dia sibuk meralat ucapannya. Makanya ciri orang yang beriman itu, ciri orang yang baik itu, ciri orang yang berakal itu, ciri orang yang berilmu itu, dia harus memikirkan apa yang akan diucapkan, bukan memikirkan apa yang telah diucapkan oleh dirinya. Kira-kira begitu. Nah, salah satunya jangan sampai mencela. Ya, ini berlaku umum Pak. Celaan itu bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk tulisan. Apalagi, oh itu lisan aja lah mencela. Lalu WA-WA-an, ini gak ada masuk nih karena tulisan. Oh bukan Pak. Era kita sekarang, lisan itu tergambar dari tulisan. Era kita sekarang, lisan tergambar lewat tulisan. Dulu era bukan tulisan, eranya adalah era ucapan. Dia menggunjing tetangganya bukan lagi menggosip di belakang jemuran, dia gosipnya pakai WhatsApp. Itu juga termasuk celaan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Celaan yang lisan, bahaya lisan yang kedua adalah prasangka yang terucap. Pian boleh berprasangka? Boleh berprasangka. Tapi prasangka yang terucap ada hukuman. Dan prasangka paling buruk adalah yang disebut sebagai buruk prasangka. Tapi buruk prasangka biasa orang jarang tahu Pak kita buruk sangka. Ada yang tahu? Bisa jadi buruk sangka. Tapi buruk sangka itu lebih parah ketika terucap. Sebagai contoh begini Pak. Ada orang menyedekahkan hartanya lewat kotak amal. Dia tahu temannya sudah buruk sangka, hatinya gak enak, iri dengki, lalu dia mengatakan itu ria aja. Tapi ketika dia mengatakan ria aja, itu dosanya 2 kali lipat Pak. Satu buruk sangka, satunya celaan. Itu bahayanya lisan manusia. Lalu yang kedua, wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mencari kesalahan dan janganlah menggibah satu sama lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian menginginkan kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri, bangkai manusia? Jadi ulun ada cerita sedikit Pak. Zaman Nabi ada seseorang yang berzina. Ketika dia sudah bertaubat, maka pantang bagi seorang muslim mencela atau berbicara tentang aib masa lalu. Jadi contoh, ada seseorang maling tiba-tiba taubat Pak,
nggak maling lagi. Lalu dia cerita, itu bakas maling, itu gibah, itu gibah. Nah, ada seorang sahabat yang berzina. Tiba-tiba dia mengadu kepada Nabi dia berzina. Apa kata Nabi? Pulang. Yang kedua datang, wahai Nabi, ulun berzina. Apa kata Nabi? Pulang. Sahabat, cari tahu, bisa jadi dia lagi dalam keadaan tertekan atau lagi mabuk. Sahabat datang, enggak, wahai Nabi, dia sadar. Lalu sahabat itu datang lagi, wahai Nabi, saya berzina. Kata Nabi, rajamlah, karena dia orang yang muhsan, orang yang Pak? Orang yang menikah itu kalau berzina hukumnya rajam, Pak. Jadi kalau misalkan dia tidak menikah, hukum berzina itu masih cambuk. Fajridu kulla wahidin mi'ata jaldah, 100 cambukan. Namun kalau orang sudah menikah, dia berzina, perempuan dan laki-laki, dia dikenal hukum rajam. Dan laki-laki ini sudah menikah, lalu dirajamlah. Lalu dimandikan, lalu disolatkan. Lalu ada beberapa orang yang berkata, dan sampai terdengar kata, ini kan zani, ini kan penzina yang kita gotong. Lalu Nabi marah, lalu Nabi lewat pas ada bangkai kambing. Kata Nabi, makanlah. Wahai Nabi, saya tidak makan bangkai. Apa kata Nabi? Perkataanmu lebih buruk daripada bangkai ini. Dan saya melihat yang saudara kita yang berzina terus bertaubat nih, sedang berenang-renang di air surga. Maka dari itu, jangan pernah membicarakan kesalahan saudara kita. Itu bahaya lisan. Kita nih gampang membicarakan manusia itu, segampang itu. Kita hindari. Bolehkah kita membicarakan aib manusia? Fir'aun misalkan, ya boleh aja. Kalau itu Fir'aun. Tapi kalau sudah saudara muslim kita, lalu dia berubah, maka jangan kita menggibahnya. Apalagi contoh di ruang rapat nih. Lalu ada seseorang yang berbicara dan tahu masa lalunya, dia bicara di belakang, dia itu begini, jangan. Itu membuka aib manusia. Namun kalau dia tahu, minta maaf, karakternya sudah tahu, misalkan udah minta maaf, maling, lalu dia katakan hati-hati dengan dia, boleh, Pak. Kalau ada sudut kemudorotannya, bahaya. Lalu dia memberikan penilaian dalam sistem kerja. Kan ini bagus, ini kada bagus, sebelah. Lalu pian sodorkan kepada pimpinan-pimpinan, ini hasil supervisi saya, boleh nggak? Ya boleh. Lalu pian katakan bagus-bagus semua. Lalu pian sodorkan, saya tidak boleh membuka aib saudara kita. Bukan tempatnya. Karena itu untuk kemaslahatan yang lebih besar perusahaan. Ya kalau kita katakan tidak bisa, katakanlah tidak bisa. Yang dimaksud membuka aib adalah, misalkan contoh Pak, keburukan, tapi ketidakmampuan boleh. Ketidakmampuan seseorang boleh. Oh, dia tidak mampu, boleh. Rasulullah pernah berkata kepada seorang sahabat yang meminta jabatan. Apa kata Nabi? Kamu tidak mampu. Nabi katakan tidak mampu, boleh. Tapi aib itu yang membuat dia malu, Pak. Misalkan, belum minta maaf, keburukan yang pernah dia lakukan, teman dia tahu, atau ada cacat daripada diri dia yang dia tahu. Misalkan contohnya, teman kita tuh
Juling, tahu juling? Juling itu apa ya? Ya matanya juling. Matanya fokus. Ya, nggak boleh. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sudah setengah 5 nih. Belum 5 menit lagi terakhir. Selain itu ada dusta. Nah, dari bahaya lisan itu ada dusta. Nah, kalian sudah tahu lah bagaimana dusta itu. Dan dusta itu dilakukan manusia karena 2 hal. 1, karena ingin menyelamatkan dirinya. 2, ingin menaikkan siapa dirinya. Ya belah, itu aja. Jadi kalau ada teman yang berdusta, dia berpikirnya 2 aja. Bisa jadi dia ingin menyelamatkan dirinya. Karena bisa jadi ketika dia berasa jujur, berkurang hartanya, turun kredibilitasnya dan lain sebagainya. Dan bisa jadi dia ingin menaikkan siapa dirinya. Itulah manusia berdusta. Dan pangkal daripada dosa adalah lisan dan dusta. Itu aja. Ya bala. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa terhindar dari bahaya lisan? 1, Pak, kita berpikir sebelum berbicara. Ketika mau berbicara, pikir. Apakah pembicaraan kita ini kebaikan atau tidak? Ini ulun minta maaf. Status aja. Ini status di WhatsApp. Ulun ingat perkataan Ali, ulun jarang sekali. Sampai dulu sering update status. Sini ke status, sini status. Atau teman-teman berbicara dengan manusia, saya ini, saya ini, gitu. Ternyata ketika ulun membaca, padahal sering ulun mendengar pembicaraan Ali bin Abi Thalib, tapi seakan-akan ketika baru terdengar itu, kamu jangan ceritakan kepada orang lain siapa dirimu, karena orang yang mencintaimu tidak butuh itu, dan orang yang membencimu juga tidak butuh itu. Lalu tersadar, dan bisa jadi orang update status, Pak, kita menceritakan siapa kita, bisa jadi orang lain itu merasa tersudutkan. Kita cerita tentang kita sehat, dia lagi sakit, teringat sakitnya, nggak enak. Kita cerita kita lagi kaya, aku untung besar tadi itu, mbarinya kada berceritanya untung besar, iya. Yang teman ini kada untung, lebih baik jangan ceritakan. Makanya ketika ulun update status, teman-teman jalan ke mana, ke mall gitu sama istri atau keluarga, mungkin ada teman yang cerai, lalu model ingat nanti. Sebenarnya bukan salah kita. Tapi ketika kita mengupload itu, dia teringat keburukan yang menimpa dirinya. Lebih baik kita tidak usah. Jangan, itulah kita tolong menolong kita dalam kebaikan. Bisa jadi kita tidak cerita apapun kepada orang lain, itu bisa jadi menolong dia untuk tidak mengingat masa lalunya. Ya lo bilang, pian sigar cerita sehat di depan orang stroke, jangan. Ya lah, ya, jangan. Ceritakan aja, Pak. Kalau dia cerita stroke, ceritakan kesembuhan orang stroke lebih baik. Ada tetangga saya yang stroke, dia berobat, dia komitmen kuat, sembuh, Pak. Itu begitu. Jangan, wah saya disigar banget nih, sidin di muka stroke, gak enak. Kadang-kadang pembicaraan lisan kita nih gak sesuai. Kita anggap kita, apa salahnya saya bicara sehat, Pak? Ada yang cerita lagi, saya nih sekolah sampai S3 ke Jerman. Di antara itu ada yang tidak sekolah. Dia langsung, kalau dalam bahasa orang Jawa Bali, nyes, tau lah nyes, Pak, nyes, udah sampai. Salah nggak?
dia tidak sesuai konteksnya yang dia bicarakan. Nah, itulah bahasa lisan manusia. Jadi kita harus berpikir siapa lawan bicara kita sebelum kita bicara. Makanya orang yang disebut hakim, orang yang disebut bijaksana adalah kesesuaian apa yang dia bicarakan dengan tempat dan subjek atau objek yang dia ajak bicara. Dan salah bicara bisa jadi petaka buat kita. Banyak orang yang tersinggung gara-gara kita tidak niat menyinggung. Ya, kenapa? Karena tempat dan objeknya keliru. Setelah kita berpikir sebelum apa yang kita ucapkan, apalagi daripada bahaya lisan, kita ganti. Banyak-banyaklah membicarakan kebaikan. Kita ganti. Ketika ingin mengatakan keburukan manusia, janganlah. Aku ceritakan kebaikannya pada orang lain. Contoh, ada orang yang mencela. Misalkan contoh, ada orang yang mencela keburukannya. Pian, ceritakan kebaikannya. Belum pernah ada orang cerita almarhum ya Pak. Sudah almarhum. Satu orang cerita, dia buruk sekali, dia 2 laki bini berkelahi terus, berantem terus, begini. Tapi ulun ada melihat kebaikannya. Ulun ceritakan kepada orang itu kebaikannya. Dia pernah mengaku, dia pernah begini sama istrinya, dia pernah begini sama istrinya. Jadi kita tidak ikut Pak. Biasanya kita ikut nimbrung kan Pak. Benar no? Kompor. Iya, aku juga begini. Gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang kebaikan keburukan itu cepat menular dibanding kebaikan. Virus cepat menular Pak. Nggak usah susah-susah. Kita nongkrong di pendopo situ Pak. Tuh sok-sokan misalnya gitu. Jangan iya kemarin gitu, ngomong gitu aja. Langsung Pak. Langsung kayak apa? Kalau virus COVID kan efeknya itu 3 hari 4 hari kemudian. Kalau ini efeknya konstan Pak, reaktif. Iya. Nah, pian ingatin setiap orang berbicara keburukan orang lain, pian ganti dengan kebaikan. Misalkan, dia sok-sokan. Aku rasa enggak. Setidaknya teman-teman kita tadi, ini bela gitu. Koncone, misalnya begitu Pak. Lebih baik dibilang koncone daripada memburukan Pak. Gitu aja. Ubah. Dan yang ketiga, setiap kali contoh, ucaplah kata itu. Cepat-cepatlah istighfar. Apa contoh hati baik manusia Pak? Ini pelajaran sederhana Pak, tapi ini luar biasa. Kalau hati pian nih, merasa bersalah daripada apa yang kalian telah ucapkan, yakinlah pian termasuk salah satu orang yang baik. Yakin. Tapi pian berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan ketika merasa bersalah itu biasa aja. Itu perlahan-lahan akan hilang rasa bersalah itu. Akan hilang, dan itulah malapetaka. Manusia akhirnya merasa benar dengan sendirinya. Berapa banyak manusia dia menghina, dia mencela, dia merasa benar Pak. Wah, itu benar saya mencela itu. Biar dia sadar, gitu malah. Karena apa? Hilang rasa dalam jiwa. Namun kalau dia mengatakan mencela itu lalu timbul, astagfirullah, aku besok minta maaf. Tapi kadang-kadang manusia sangat berat minta maaf. Dan yang paling berat daripada meminta maaf adalah memaafkan. Iya, saya maafkan. Ulun berusaha satu hal Pak. Ini ulun cerita satu hal. Ulun berusaha satu hal untuk kita hidup sehat, kita hidup bahagia. Maafkanlah kesalahan manusia. Niscaya kita akan hidup lebih bahagia daripada sekarang. Percaya deh. Maafkan aja. Kita hidup lebih bahagia. Kita hidup tidak bahagia karena apa? Kita tidak mampu memaafkan. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Satu pertanyaan terakhir aja Pak. Silakan Pak. Oh, sorry. Terkait dengan lisan yang berapa terkait dengan pekerjaan seseorang di mana misalnya dia mencela tapi bukan secara personal tapi secara kelembagaan, misalnya pengamat politik memerintahkan dengan ya itu pernah dengan menampilkan keburukan-keburukannya ini apa itu masuk dalam Ya. Apakah boleh kita mengkritik pemerintah ataupun siapapun lembaga dengan mencelanya? Tidak boleh. Bagaimana mengkritik? Kritik itu tidak celaan. Kritik itu terkait kebijakan. Iya kan? Ya. Kebijakannya yang dikritik. Ini kita mencela orangnya. Misalkan contoh Pak Wawan sebagai manajer, lalu punya kebijakan kan, lalu bawahannya bilang, Pak Wawan nih nggak becus nih, itu mencela. Kalau dia pengen mengkritik, sebaiknya Pak Wawan itu begini dengan melihat begini, itu mengkritik. Memang arti kritik dasarnya celaan. Kalau lihat bahasa, kalau tidak salah awalnya kritik itu daripada bahasa Perancis. Kritik kue aslinya. Coba cek. Artinya celaan atau mengungkapkan ketidaksesuaian fakta dan lain sebagainya. Namun kalau kalau dalam Islam, kritik itu dalam rangka kebaikan, bukan celaan. Masalahnya ketika kita mengkritik, apakah kita merasa lebih baik daripada orang yang dikritik? Salah. Harusnya kita mengkritik adalah dalam rangka supaya kita sama-sama baik. Itu dalam Islam, Pak. Ketika dia mengkritik, lalu orang lain menjadikan lebih buruk pandangannya kepada dia, oh ternyata Pak Wawan ini gak becus nih. Itu bukan kritik. Itu bukan kritik. Jadi sebaik-baik kritik adalah yang membawa kemaslahatan pada kritik kita. Dan ketika dicela, sekarang menggunakan dengan Pian. Ketika Pian mengkritik kebijakan Pak Wawan, lalu Pian sebutlah Pak Wawan, mungkin Pak Wawan akan bersikeras. Wah enggak, saya benar loh. Lo menyampaikan fakta. Karena apa? Karena dia dicela, dia berusaha mempertahankan diri. Nah, maka dari itu boleh mengkritik tapi tidak mencela. Atau misalkan lu minta maaf lah, mengatakan bodoh lah, apalah. Itu kira-kira celah apa kritik apa bodoh itu? Celah kan? Enggak tahu atau enggak paham. Lebih baik celaan kritiklah kebijakan. Kebijakan ini enggak sesuai dengan misalkan contoh kondisi masyarakat. Misalkan contoh ya, itu kemahalan tarifnya. Lebih baik turunkan karena kondisi masyarakat begini. Lalu misalkan dasar rakus, kan enggak? Ayo kan? Beda kan Pak? Dasar rakus, pengennya naik aja karena tahu di kondisi rakyat. Misalnya gitu. Tapi yang lebih bagus apa Pak? Lebih baik gitu. Diperlihatkan, lihatlah kondisi rakyat bagaimana. Namun, ini ulun sedikit catatan Pak. Ada orang yang mengkritik keras sambil mencela, antara dua aja. Antara memang sifatnya atau yang sudah yang kritik itu sudah tebal kupingnya. Antara dua aja, bisa jadi saking tebalnya dia ingin meminta perhatian, dia celah dulu supaya kau perhatikan. Tapi tetap aja yang lebih baik itu adalah ambil kata-kata yang terbaik. Bisa jadi dengan kata-kata yang terbaik tergugah hatinya. Kira-kira itu Pak.
Ada lagi Pak? Jadi tidak boleh pada dasarnya. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, ada Pak? Silakan. Oh haji ya. Al-Baqarah 100. Apa itu bunyinya? Apa bunyinya? Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini kenapa? Enggak, ini maksudnya Pak, kalau haji itu adalah asyhurun ma'lumat, bulan-bulan yang ditentukan. Kalau umroh boleh bulan yang lain kan, tapi kalau haji Dzulhijjah. Tepatnya di wukuf di Arafah kan. Faman farada fihinna al-hajja, dan barang siapa yang telah diwajibkan haji atasnya, fala rafasa wala fusuqa, maka tidak ada kata-kata yang buruk ketika dia berhaji. Itu maksudnya Pak. Bukan berarti ini musim Dzulhijjah lalu ya memang pada setiap bulan kita dilarang berkata yang buruk. Tapi ini fala rafasa ini berkata keji, wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Jadi kira-kira yang pian maksud kira-kira kalau kita tidak melaksanakan haji kena ini juga kan maksud pian? Kan kalau di Terjemahannya itu ayat 96 ini bunyinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah. Oh, ayat berapa itu Pak? Berarti bukan yang belum baca tadi. 109 100 berapa? 90 tadi 9. Oh, ulun tadi 97, 96. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum, apabila kamu diusir ya kan? Famastaisaru minal hajj wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Apa Pak terjemahannya Pak? Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah dibuat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihan. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bersyukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah Dia pulang. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan untuk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat. Ini haji Pak. Jadi orang yang berhaji. Yang tidak berhaji nggak kena ini. Ini kan ada bunyinya pergi umrah sebelum haji. Nah itu kira-kira Yang mana? siapa ya? Yang mana? Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji. Oh, itu yang haji tamattu Pak. Hajinya kan ada haji itu jadi 3 jenis, ada ifrad, ada tamattu. Jadi ada yang haji dulu baru umroh, ada yang umroh dulu baru haji.
Dan orang yang melaksanakan umroh dulu baru haji namanya haji tamattu. Makanya di sini disebutkan faman tamatta'a bil umroh. Ya kan? Faman ta'a bil umrati ilal haji. Barang siapa yang duluan mengerjakan umrohnya baru haji, nah dia ada menyembelih, Pak. Nah, lalu apabila dia tidak sanggup itu maka dia puasa. Jadi untuk yang berhaji. Jadi untuk yang tidak berhaji enggak. Pun biasanya Indonesia tamattu. Kenapa tamattu? Karena dia kloternya duluan, Pak. Datangnya duluan kan? Jadi dia umroh duluan. Nah, lalu dia berhaji ketika proses wukuf di Arafah, lalu bermalam di Muzdalifah, lalu melempar jumroh. Nah, itu kan prosesi haji itu. Tapi kan kita duluan melaksanakan umroh, Pak. Iya, sekaligus umrohnya. Jadi bukan kondisi kita, kondisi yang tidak berhaji bukan. Itu kondisi bagi yang berhaji. Kira-kira begitu, Pak. Ada lagi? Kalau semisal kita belum saatnya pergi haji, kita pergi Boleh, Pak. Boleh. tidak terkait dengan yang tadi. Bukan. Itu terkait ketika kita hendak melaksanakan haji, Pak. Ketika kita hendak melaksanakan haji, kita umroh dulu kan. Wa atimul hajja, dan sempurnakanlah haji itu dengan umroh. Jadi ketika pian umroh, ya umroh aja. Ketika pian hendak berhaji, nah pian masih umroh. Kan pian mesti ke. Jadi gitu, Pak. Ada lagi? Sama aja, Pak. Enggak. Pian umroh 1 hari pun bisa. Umroh itu kan tanpa prosesi yang lain, Pak. Tanpa wukuf di Arafah, tanpa bermalam di Muzdalifah, tanpa melempar jumroh. Tapi pian kan tawaf, sa'i kan. Ya. Siap. Satu lagi, Pak. Silakan. Kalau hukumnya berkurban itu sebenarnya gimana sih? Apakah wajib setiap orang? Hukum untuk berkurban. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum berkurban itu sebenarnya sama dengan orang-orang yang berzakat, Pak, bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, bagaimana dia mau berkurban? Orang yang berfitrah pun tidak semuanya orang wajib berfitrah. Iya kan, Pak? Kalau orang semuanya wajib berfitrah, maka orang-orang yang miskin dia menerimanya, dia juga ngasih. Orang yang diberi berarti, orang yang sanggup memberi berarti jangan dikasih. Dan berkurban itu dalam rangka sebenarnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu dia berbagi kebahagiaan. Dia berbagi kebahagiaan. Makanya kurban itu memang dikhususkan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan. Orang yang menyembelih pun dapat, boleh. Kalau zakat pian keluarkan, pian dapatlah. Ada kan? Kalau kurban pian dapat gak? Dapat. Karena kebersamaan itu. Arti kurban itu kan berawal dari kata qoroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Yang itu kan bermula dari kisah anak Nabi Adam yang satu mengorbankan segenggam gandum yang buruk, satu lagi adalah dengan kambing yang gemuk. Lalu Allah memilih yang kambing yang gemuk. Karena apa? Itulah pengorbanan perjuangan manusia mendekatkan diri kepada Allah. Dia mempertaruhkan semua kebaikan pada dirinya, bukan separuh-separuh. Dia seluruhnya, totalitasnya. Lalu dengan totalitasnya itu dia berbagi kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Itu, Pak, arti itu. Kriterianya mampu ya, Pak, dalam berkurban. Apakah dia lepas dari fakir atau bagaimana? Enggak, begini, Pak. Kalau seseorang, belum minta maaf, yang disebut mampu itu manakala ketika dia mampu menyisihkan uangnya lalu tiba-tiba dia bisa berkurban. Contoh misalnya, dia penghasilannya 1.500.000 setiap bulan.
1.500.000 itu habis sebulanan Pak. Dia tidak ada tabungan. Lalu sampai akhir tahun, memang dia tidak bisa berkurban, memang dia sanggup menghidupi keluarganya, tapi dia tidak mampu berkurban. Iya. Namun ada orang yang 2.500.000 gajinya, tiba-tiba 200.000 dia mampu sisihkan, berkurbanlah. Dan berkurban tuh kadang mesti Pak setiap tahun kita berkurban. Ya kalau ada tabungan berkurban. Mau pian pakai kambing 1, mau pian pakai sapi 7, atau bolehlah ulun sapi seikungan, ya boleh. Boleh. Amun pian sanggupnya, aku isi 100 juta, sapi lah semua. Ya benar. Itu. Jadi sebenarnya apa yang mampu kita berikan kepada manusia lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebenarnya itu arti kurban. Kira-kira begitu Pak. Ntar kita bahas tentang kurban pada kesempatan yang lain. Pikir kurban misalkan nangkepak, motong kuku, macam-macam lah. Oke, berapa timbangnya? Kalau misalkan PLN berkurban kayak apa cara macam-macam. Kira-kira begitu Pak. Mungkin kesempatan yang lain belum bahas pikir kurban dan lain sebagainya. Kira-kira itu aja Pak lah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pas lah. Pas pulang Pak lah. Atau jangan-jangan sambil menunggu sambil pulang Pak. Kita tuh menunggu SK nih Ustaz. Pun? Menunggu SK. Oh, kapan Pak? Besok. Oh, besok. Ulun berdoa mudah-mudahan Pian. Amin. Allah memberikan kebaikan pada dirinya. Amin. Dan semoga keputusan ataupun SK dan lain sebagainya, kita berdoa kepada Allah, semoga itu juga mendatangkan kebaikan. Amin. Berikan kesabaran Ustaz. Dan juga diberikan kesabaran. Dan kesabaran adalah Allah juga memberikan kebaikan atas sabarnya kita kan Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.